industri logistik, dari infrastruktur, punya banyak sekali isu-isu. Saking banyaknya saya juga, kalau kata orang Bandung, liar, banyak sekali persoalan, tapi saya bisa menangkap benang merahnya, Pak Menko, Pak Wamenhub, Pak Rektor. Jadi intinya begini, sepanjang terjadi disparitas pembangunan ekonomi, sepanjang itulah biaya menumbuhkan ekonomi nasional akan mahal. Ini bisa dilihat dari 26 sampai 27% biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto lebih tinggi, jauh lebih tinggi ketimbang Thailand yang hanya 16, klaimnya 16. Kemudian beberapa negara seperti Jepang itu 9%. Kemudian disparitas pembangunan ekonomi yang ditimbulkan karena ada disparitas industri, ini yang menyebabkan kenapa Ketua INSA Ibu Memei, Ibu Karmalita, mudah-mudahan belum pulang, membawa muatan dari Jawa, dari wilayah dalam ke wilayah depan, isi kembalinya 15% bahkan kosong. Kalau anak saya bilang, lah iyalah di sana nggak ada industrinya. Sampai Indonesia 100 tahun ke depan pun biaya logistik nasional akan mahal. Lalu apa hubungan dengan MP3? MP3 itu sudah bagus, sudah punya guidance. Kita harus apa yang harus kita kerjakan ke depan. Cuma tadi ada kritik MP3 itu Pak Wali Kota dari Palu mengatakan, wah kami nggak didukung karena APBN itu nggak cukup untuk membangun di tempat kami. Lalu APBD kami juga nggak cukup. Lalu beliau punya gagasan dan sudah proven, ada saksi hidupnya. Kami tanpa APBD, tanpa APBN, kami bisa melakukan rekayasa keuangan. Caranya kami pinjam dari PIP atau SMI atau bahkan dari lembaga keuangan lain, sehingga dengan konsep bisnis yang kami kembangkan, kami bisa bayar balik itu pinjaman itu. Tepuk tangan buat Pak Wali Kota Palu. Selama ini saya di koran itu melihat Jokowi. Padahal di sini kita punya Wali Kota Palu yang menurut hemat saya jauh lebih smart daripada beliau. Ada yang menarik dari diskusi. Kita dikenalkan dengan paradigma wilayah depan dan wilayah dalam. Ternyata ini strategis sekali. Ini yang kurang dielaborasi Pak Menko, konsep wilayah depan dan wilayah dalam. Kalau wilayah depan itu kita bangun, itu membangun NKRI. Tapi kalau dikotomi, kalau berpikir masih KBI, KTI, kalau kita fokus membangun wilayah timur, itu yang dibangun KTI. Lalu teman-teman di barat bilang, aku Padang Pariaman, aku Nias, kenapa aku nggak dibangun? Nah, konsep wilayah dalam dan wilayah depan ini menurut hemat saya sangat strategis. Kalau kita bisa mengembangkan wilayah depan itu sebagai katakanlah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Bayangkan, barang-barang impor itu diimpor, dibongkar di wilayah depan. Kemudian dari pelabuhan di wilayah depan, lalu ditransfer ke wilayah dalam, ke jantung pasar. Jantung pasar itu ada di Pulau Jawa. Apa yang terjadi dengan barang impor? Barang impor tidak leluasa masuk ke jantung pasar karena kita top up dengan biaya transit di wilayah depan. Lalu dari time limit, lead time itu juga akan nambah. Sehingga barang impor akan menjadi tidak murah, sehingga dia akan tanda kutip akan menciptakan daya saing buat barang-barang hasil produksi anak bangsa domestik. Sehingga kalau saja kita bisa mengembangkan wilayah depan, pelabuhan-pelabuhan internasional hub port di depan, maka itu bisa menjadi 2, 3, bahkan 4 hal. Satu, kita bisa memfilter barang-barang impor dengan tidak menyalahi aturan main internasional, karena untuk menetapkan pelabuhan yang terbuka untuk kegiatan ekspor impor itulah pemerintah Indonesia, bukan WTO. Jadi kalau kita
bangun di wilayah depan hub port, maka kita yang tentukan, bukan orang lain. Kemudian teman-teman juga mengingatkan industri ekstraktif, industri menjual, mengekspor bahan baku harus kita tinggalkan. Kita harus lakukan hilirisasi. Ini sesuai dengan amanatnya MP3I. Kemudian anggaran pembangunan harus lebih heavy ke wilayah-wilayah depan. Ada istilah kalau di Jawa itu sebetulnya Pak Menko kita nggak usah ngasih budget yang terlalu besar. Modal kita itu adalah 1 peraturan, 2 kebijakan, 3 insentif. Itu pengusaha pasti mau melakukan kegiatan ekonomi di Jawa. Bahkan mungkin mereka akan punya ide untuk mengembangkan sendiri. Lalu kemana sebagian besar budget untuk pembangunan? Kita arahkan ke wilayah depan. Kita lakukan hilirisasi di sana, kita membangun hub port di sana, karena dengan bangun hub port itu kita punya akan menciptakan daya saing logistik atau daya saing produk yang didukung oleh biaya logistik yang lebih lebih efisien, karena voyage-nya dari katakanlah dari wilayah dalam ke transshipment di wilayah depan, dari di wilayah depan kita bisa direct call ke negara tujuan ekspor. Kemudian perlu ada keberpihakan dari pemerintah pusat, insentif yang berbeda dan jauh lebih menarik daripada di Jawa. Kenapa? Karena tadi juga sempat dikatakan kalau investor yang waras, sekali lagi, investor yang waras, lalu diberi skema insentif di wilayah depan, katakan insentifnya 1, 2, 3, sampai 10. Di wilayah dalam, di Jawa juga sama 1, 2, 3, sampai 10. Pertanyaannya, kalau investor yang waras akan pilih mana? Akan pilih di Jawa. Oleh karena itu, untuk membangun wilayah depan harus not business as usual. Jadi harus konsisten. Jadi MP3I di wilayah depan itu harus dijalankan secara konsisten. Kemudian ada lagi, ya saya squeeze. Kemudian perlu adanya lembaga keuangan non-bank yang membantu investasi di daerah-daerah seperti PIP, SMI yang bisa menjadi alternatif pinjaman selain APBD maupun APBN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.